langit desa Karanggayam, Blitar malam itu tampak seperti kertas hitam yang dilipat-lipat. Angin berhembus pelan membawa bau tanah basah, menandakan hujan baru saja lewat. Lampu-lampu di sepanjang jalan menuju Majelis Sabilu Taubah berkelip redup, seolah turut menunduk saat para jamaah berdatangan. Sejak sore, kabar menyebar bahwa malam ini Gus Ikdam akan hadir dan memimpin pengajian serta bil khusus untuk keselamatan desa. Banyak yang datang dengan wajah penuh harapan. Namun tak sedikit pula yang menyimpan kecemasan tak terlihat. Sebab beberapa pekan terakhir, kejadian aneh sering muncul. Anak kecil tiba-tiba kerasukan di tengah bermain. Sapi mendadak mati sambil matanya melotot. Warga sering mencium bau bangkai tanpa sumber. Pasti ada makhluk halus yang mengganggu, bisik seorang ibu yang merapatkan mukenanya. Majelis mulai. Suara solawat bergema memecah malam. Di atas panggung sederhana, Gus Ikdam memimpin dengan suara lantang namun penuh kelembutan. Tangannya bergerak pelan, matanya terpejam khusyuk. Namun di sela keteduhan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa jamaah yang duduk di bagian belakang terlihat gelisah. Salah satu pemuda mendadak kejang. Mulutnya mengeluarkan desisan tidak manusiawi. Sosoknya menegang, matanya memutih. Dia datang, malam ini dia datang, gumam pemuda itu lirih namun menggema aneh. Suasana mendadak kacau. Jamaah perempuan menjerit. Murobi majelis mencoba menenangkan, tapi pemuda itu semakin liar, seperti sedang dikendalikan kekuatan tak kasat mata yang jauh lebih besar. Gus Ikdam membuka mata. Dengan langkah mantap, ia turun dari panggung. Mendekati pemuda tersebut, tangan kanannya terangkat. Bibirnya melantunkan doa yang membuat udara seolah bergetar. Bismillah, siapa kau yang berani datang ke majelis ini? Suara Gus Ikdam tenang, namun tegas tak terbantahkan. Pemuda itu tiba-tiba tertawa, suaranya gemeretak seperti logam diseret. Majelis ini harum, mengganggu wilayah kami, manusia-manusia pengecut. Suara itu jelas bukan dari pemuda itu. Gus Ikdam memasang sikap siaga. Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Aku tahu kau di situ, ujarnya sambil menatap sesuatu di sudut tenda pengajian. Para jamaah mengikuti arah pandangnya. Di sana, kain tenda berkibar-kibar meski angin berhenti. Seperti ada bayangan hitam menjulur naik ke tiang. Aku bukan makhluk yang bisa kau usir begitu saja wahai manusia bertongkat doa. Suara itu menggelegar. Gus Ikdam menggenggam tasbih di tangan. Ucapannya menjadi lebih keras. La haula wala quwata illa billah. Pemuda itu terlempar, namun tawa makhluk itu belum hilang. Justru semakin keras, seperti berasal dari segala arah. Lampu balon di atas mereka padam satu persatu. Gelap menyelimuti. Jamaah terdiam dalam ketakutan. Lalu, cahaya dari tongkat Gus Ikdam menyala lembut, menembus gulita seperti matahari kecil. Sosok bayangan itu menjerit kesakitan. Gus Ikdam melangkah ke tengah majelis. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Jika kau tidak datang sebagai tamu baik, pergilah. Atau aku akan menangkapmu dengan izin Allah. Bayangan itu meloncat hendak menerkam. Dalam sekejap tongkat melesat ke udara, memancarkan doa bagaikan sabit cahaya. Allahu Akbar. Cahaya memantul. Bayangan itu seperti terjaring dan terdorong kembali hingga berubah menjadi asap hitam pekat. Asap itu terikat, lalu mengecil menjadi gumpalan kecil di ujung tasbih. Jeritan terakhir terdengar mengambang. Belum selesai, belum selesai. Semua kembali sunyi. Lampu menyala lagi. Orang-orang menangis. Ada yang sujud syukur. Ada yang gemetar sambil memeluk sahabatnya. Pemuda yang dirasuki roboh. Perlahan membuka mata. Di mana aku? Tanyanya lemah. Gus Ikdam tersenyum penuh kasih. Sampean aman. Insya Allah makhluk itu sudah ditangkap. Namun kita semua harus tetap memperbanyak zikir. Mereka tidak suka melihat manusia mendekat pada Tuhannya. Para jamaah mengangguk bersama. Ada ketenangan baru yang tumbuh. Meski dalam hati kecil mereka, muncul satu pertanyaan. Makhluk apakah yang sudah terkurung dalam tasbih itu? Dan apakah ia benar-benar tidak akan kembali? Malam itu ditutup dengan doa panjang. Angin kembali berhembus pelan. Namun dari kejauhan, seseorang bersumpah melihat sepasang mata merah menyala mengintip dari balik pepohonan. Seolah menunggu saat yang tepat, untuk kembali menuntut balas.